Di sebuah sudut kota yang jarang terjamah, di mana lampu jalanan redup dan hanya angin malam yang berbisik, berdiri sebuah warung tua. Warung ini bukan sembarang warung, letaknya persis di pinggir sebuah pemakaman umum yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Warga sekitar menyebutnya Warung Mbah Karsih. Keunikannya bukan pada masakannya, meski banyak yang bilang rasanya luar biasa, tapi pada jam bukanya. Warung ini baru menggelar dagangannya saat hari sudah sangat larut, menjelang tengah malam, dan tutup sebelum azan subuh berkumandang. Kisah ini berawal dari pengalaman Rian, seorang pemuda yang bekerja sebagai satpam di sebuah kompleks perumahan tak jauh dari sana. Suatu malam, perutnya keroncongan hebat, tak ada pilihan lain. Ia memberanikan diri menuju warung Mbah Karsih yang sudah sering ia dengar ceritanya dari mulut ke mulut. Dari kehwan warung itu, tampak rimang-rimang, hanya diterangi oleh satu lampu teplok yang bergoyang-goyang ditiup angin. Saat tiba di sana, Rian melihat seorang nenek tua dengan punggung sedikit bungkuk, sedang sibuk di depan tungku arang. Asap tipis beraroma sedap menyambut kedatangannya. "Permisi, Mbah," sapa Rian sedikit gugup. Nenek itu menoleh perlahan. Wajahnya keriput dipenuhi garis-garis waktu, namun matanya menatap tajam. "Mau makan, Nak?" Suaranya serak dan berat. Rian mengangguk dan memesan seporsi nasi goreng. Sambil menunggu, Rian mengedarkan pandangan. Suasananya begitu sepi. Hanya ada dia dan si Mbah di seberang jalan. Deretan nisan tampak seperti banggen-banggen hitam yang mengintai. Angin malam sesekali membawa aroma bunga Kamboja yang menusuk hidung, membuatnya merinding. Tak lama, sepiring nasi goreng panas tersaji di hadapannya. Aromanya sungguh menggugah selera. Tanpa pikir panjang, Rian langsung melahapnya. Rasanya memang benar-benar enak, tak seperti nasi goreng manapun yang pernah ia coba. Setelah selesai makan dan membayar, Rian berpamitan pulang. Mbah hanya mengangguk tanpa suara, tatapannya kosong menembus kegelapan malam. Keanehan baru dimulai saat Rian kembali ke pos jaganya. Tiba-tiba, perutnya terasa melilit luar biasa. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Bukan rasa sakit biasa. Rasa sakit itu semakin manja dijadi, membuatnya berguling-guling di lantai pos satpam. Di puncak rasa sakitnya, Rian mendengar suara tawa melengking dari kejauhan. Suara tawa yang sama persis seperti suara nenek di warung tadi. Suara itu seakan mengejek penderitaannya. Dengan sisa tenaga, Rian berusaha melihat ke arah warung itu dari jendela posnya. Betapa terkejutnya ia. Warung yang beberapa saat lalu ia datangi, kini lenyap tak berbekas. Yang ada hanyalah tanah kosong dan sebuah pohon Kamboja besar yang berdiri angkuh di pinggir kuburan. Keesokan harinya, Rian menceritakan pengalamannya kepada Pak Udin, warga paling senior di kompleks itu. Wajah Pak Udin langsung pucat. Ia bercerita bahwa warung Mbah Karsih memang sudah menjadi legenda urban di daerah itu. Mbah Karsih sendiri adalah seorang dukun yang meninggal puluhan tahun lalu dan dimakamkan di pemakaman itu. Konon, arwahnya masih gentayangan membuka warung gaib untuk menjebak orang-orang yang melintas di malam hari. Menurut cerita Pak Udin, makanan yang disajikan di warung itu bukanlah makanan biasa. Siapapun yang memakannya akan mengalami teror gaib yang mengerikan. Ada yang sakit parah tanpa sebab medis. Ada yang terus-menerus didatangi sosok Mbah Karsih dalam mimpi. Dan yang paling parah, ada yang sampai hilang akal sehatnya. Rian benar-benar ketakutan mendengar cerita itu. Ia sadar telah masuk ke dalam perangkap arwah penasaran. Malam berikutnya, teror itu kembali datang. Saat berjaga, Rian mulai mencium aroma masakan yang sama seperti di warung Mbah Karsih. Padahal, tidak ada siapapun di sekitarnya. Lalu, ia mendengar suara orang mengulek bumbu dari arah kuburan. Semakin lama suara itu semakin jelas, diiringi bisikan-bisikan lirih yang memanggil namanya. Rian menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu seakan menembus langsung ke dalam kepalanya. Puncaknya, saat Rian memberanikan diri melihat keluar, ia melihat sosok Mbah Karsih
berdiri di bawah pohon Kamboja, persis di tempat warungnya semalam. Sosok itu menatapnya dengan senyum menyeringai, matanya menyala merah dalam kegelapan, tangannya melambai pelan, seolah mengajaknya untuk datang kembali. Rian berteriak histeris dan pingsan. Setelah kejadian itu, Rian tidak pernah berani lagi berjaga sendirian di malam hari. Atas saran Pak Udin, ia dibawa ke seorang ustadz untuk didoakan. Proses ruqyah berlangsung tegang. Saat ayat-ayat suci dibacakan, Rian meronta-ronta. Suaranya berubah menjadi suara serak nenek tua, mengumpat dan tertawa melengking. Energi negatif yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya. Butuh waktu beberapa jam, hingga akhirnya Rian kembali tenang dan sadar sepenuhnya. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa Rian telah memakan makanan dari alam gaib. Makanan itu menjadi media bagi arwah Mbah Karsih untuk mengikat dan mengganggu jiwanya. Beruntung, Rian segera mencari pertolongan sebelum semuanya terlambat. Setelah proses penyembuhan itu, teror gaib yang dialami Rian perlahan-lahan menghilang. Ia tak pernah lagi mendengar suara aneh atau melihat penampakan Mbah Karsih. Namun, pengalaman mengerikan itu membekas seumur hidupnya. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai satpam dan pindah dari daerah itu. Kisah warung Mbah Karsih di pinggir kuburan pun terus hidup, menjadi pengingat bagi siapa saja untuk tidak sembarangan jajan di tempat yang asing. Apalagi di tengah malam buta di dekat pemakaman. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang melayani kita. Apakah ia manusia atau sesuatu yang seharusnya sudah beristirahat dengan tenang di alamnya. Kisah seperti ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan berdoa dimanapun kita berada. Keberadaan dunia lain memang menjadi misteri. Dan terkadang batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi begitu tipis, terutama di keheningan malam. Jadi, jika suatu saat kamu melewati jalan sepi di dekat kuburan dan melihat ada warung remang-remang yang buka, mungkin lebih baik kamu menahan lapar dan terus melanjutkan perjalanan. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan waspada. Jika kamu punya pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bersama kami untuk kisah-kisah mengerikan lainnya. Selamat malam.